Melanjutkan part sebelumnya yang dimana setelah melihat kekacauan yang terjadi, Levi meminta Sheryl untuk mengikuti rencana yang telah dia buat. Dan ternyata Levi berniat menjadikan Sheryl sebagai sandranya. Jelas Maxwell bersama pasukannya begitu terkejut karena sang putri dalam bahaya. Untuk lebih meyakinkan para prajurit, Levi mengancam kalau mereka tidak mengikuti apa yang dia katakan maka ia tidak akan segan menggelindingkan kepala Sheryl ke hadapan mereka. Jelas Sheryl yang mendengarnya begitu terkejut setelah Levi mengatakan hal tersebut. Akan tetapi Maxwell malah semakin marah melihat pria di depannya berani menyandra sang putri tanpa rasa takut. Ia juga mengancam Levi jika dia tidak mau melepaskan Sheryl. Namun sebelum Maxwell menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Levi langsung mengeluarkan belati miliknya sambil mengatakan kalau dia tidak akan segan melakukannya. Sheryl begitu terkejut melihat darah keluar di depan matanya. Terlihat juga orang-orang di sana begitu kaget karena mereka berpikir kalau Levi telah melukai sang putri. Bahkan Emma menganggap Levi sudah gila karena berani mengancam para prajurit kerajaan. Dengan cepat Maxwell meminta semua pasukannya untuk berhenti karena dia tidak ingin sang putri dalam bahaya. Melihat para kesatria berhenti menyerang, semua orang langsung mengambil kesempatan itu untuk menjauh dari tempat itu. Para prajurit tak bisa melakukan apapun setelah melihat ancaman dari Levi barusan. Melihat orang-orang telah berhasil kabur, Levi mengatakan kalau rencananya telah berjalan mulus. Akan tetapi tiba-tiba saja Sheryl memanggil Maxwell dan menyuruhnya untuk mendengarkan apa yang akan dia ucapkan. Jelas Levi begitu kaget karena Sheryl malah memanggil Maxwell. Sheryl bertanya kepada Maxwell apakah dia tidak merasa bersalah dengan mengancungkan pedang ke arah rakyatnya di atas nama kehormatan keluarga kerajaan. Ia juga melanjutkan apakah yang dilakukan Maxwell adalah untuk menjaga martabat keluarga kerajaan. Dengan marahnya Sheryl mengatakan kalau apa yang dilakukan Maxwell adalah hinaan bagi keluarga kerajaan. Ia juga mengancam Maxwell jika dia telah kembali ke istana maka dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Levi yang menyadari kalau rencananya telah terbongkar, ia langsung menjauh dari sana. Dengan kesal Levi mengatakan, jika kau bersikap seperti itu siapa yang akan berpikir kalau kau adalah sandra? Aku bahkan menyayat tanganku agar lebih meyakinkan. Sheryl hanya bisa meminta maaf setelah mendengarnya. Terlihat Maxwell begitu marah melihat Levi telah membawa Sheryl pergi. Namun pandangannya teralihkan setelah mendengar keributan yang ada di belakangnya. Para penjaga langsung mengenali kalau orang di hadapannya adalah Emma. Mereka juga menanyakan bukankah Emma adalah kesatria yang bertanggung jawab atas keselamatan Sheryl? Maxwell langsung tersenyum licik setelah mendengar itu. Dengan nada marah ia mengatakan, bagaimana kamu bisa mengabaikan sang putri dan membiarkan situasi seperti ini terjadi? Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengawal. Setelah mengucapkan itu, Maxwell langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Emma. Dengan sigap para penjaga langsung menahan Emma di tempat. Maxwell mengatakan kalau Emma telah mengotori reputasi para kesatria kerajaan. Sebelum Emma ingin memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, Maxwell langsung memotong ucapannya sambil memberitahu kalau dia tidak akan mau mendengar alasan apapun dari Emma. Dengan nada tinggi Maxwell melanjutkan kalau jabatan Emma sebagai pengawal sang putri akan dicabut. Dengan panik Emma menjawab kalau Maxwell tidak memiliki hak untuk memutuskan hal tersebut. Melihat Emma tidak mau mendengarkan perintahnya, ia langsung melayangkan satu pukulan sambil memberitahu kalau Emma telah dicap sebagai pemberontak. Karena dia telah menentang atasannya, Maxwell langsung menyuruh pasukannya untuk memenjarakan Emma. Di tempat lain, terlihat Sheryl terus mencari keberadaan Emma. Orang-orang di sana langsung menengok ke arah Sheryl yang berada di belakang mereka. Dengan perlahan orang-orang itu langsung menghampiri Sheryl. Dengan kasar mereka langsung mencengkeram bahu Sheryl sambil mengatakan kalau gadis kecil ini bukankah anak yang dipanggil sang putri. Sheryl yang kaget langsung meminta pria itu untuk tidak menyentuhnya. Dan betapa syoknya Sheryl setelah melihat semua orang di sana. Karena mereka menatap Sheryl dengan sorot mata yang begitu marah. Mereka juga menyalahkan Sheryl karena ulah keluarganya, teman mereka yang bernama Hyung harus mati. Karena hal itu semua orang menganggap kalau keluarga kerajaan telah meninggalkan rakyatnya. Sambil mengeluarkan sebuah belati mereka memutuskan untuk membalas semua penderitaan mereka kepada Sheryl. Sheryl yang melihatnya begitu panik, ia juga bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan belati itu. Sambil mengangkat belatinya pria itu mengatakan, aku ingin tahu apakah keluarga kerajaan memiliki darah yang sama dengan kami. Ucapnya dengan nada yang begitu marah. Namun untungnya Levi datang di saat yang tepat, ia langsung menghajar orang yang akan menyakiti Sheryl. Orang-orang di sana begitu panik dan bingung. Karena mereka mengira kalau Levi adalah salah satu orang yang membenci keluarga kerajaan. Semua itu dikarenakan mereka melihat sendiri kalau Levi adalah orang yang menyandra Sheryl. Dengan tenang Levi menjawab kalau dia adalah kesatria bayaran yang telah direkrut oleh sang putri.
ia juga meminta semua orang di sana untuk menurut dan tidak membuat masalah. Dengan nada kesal Levi mengatakan kalau Sherir tidak boleh berkeliaran tanpa memberitahunya, karena tubuh Sherir yang kecil sangat sulit untuk ditemukan. Dan terlihat salah satu orang telah bersiap menghantam Levi dengan balok kayu miliknya. Dengan girang pria itu langsung mengayunkan kayu itu dengan sangat kuat tepat di kepala Levi. Akan tetapi ia langsung gemetar ketakutan setelah melihat kayu itu langsung hancur setelah menghantam Levi. Sambil menoleh ke belakang Levi mengatakan, "Aku bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan kalian. Tapi kau sudah kelewatan batas." Dengan kesal Levi langsung mengeluarkan pedang miliknya. Sherir yang melihatnya langsung menghalangi Levi sambil memintanya untuk berhenti. Ia juga bertanya apakah Levi mau mengacungkan pedangnya kepada orang yang tidak bersalah. Ternyata Levi juga tidak sadar mengapa dirinya memegang pedangnya. Dengan terbata-bata Levi langsung meminta maaf kepada Sherir. Sambil menangis Sherir mengajak Levi untuk kembali saja ke penginapan. Levi hanya bisa menghela nafas setelah melihat kondisi Sherir. Ia langsung menutup Sherir dengan jubah miliknya. Terlihat orang-orang di sana tidak berani melakukan apapun setelah mengetahui kalau kesatria itu adalah Levi. Sambil berjalan pergi Levi bergumam, "Aku menjadi tidak terkendali dengan situasi ini dan meraih pedangku." Tapi tetap saja sebagai seorang bangsawan, dia tampak memiliki kesadaran diri dan ketenangan yang tinggi. Singkat cerita malam pun tiba. Di dalam penginapan Levi terus mengetuk pintu sambil bertanya apakah Sherir akan terus mengunci dirinya. Ia juga memberitahu kalau seorang tentara bayaran memiliki biaya tambahan untuk jangka waktu yang lama selama mereka masih dipekerjakan. Dengan nada lemas Sherir meminta maaf kepada Levi dan menyuruhnya untuk pergi. Karena dia ingin sendiri, Levi yang mendengarnya langsung menurut sambil mengatakan kalau Sherir tahu kemana ia akan pergi. Jadi jika ada masalah maka Sherir hanya perlu datang kepadanya. Di dalam kamar terlihat Sherir terus merenung sendirian, lalu ia bergumam, "Di mana kesalahannya? Ini tidak seperti apa yang kukira. Aku hanya ingin mengembalikan Ksatria yang dulu. Kukira orang-orang akan berpikiran sama. Tapi yang kulihat dari mereka adalah kemarahan dan kebencian yang mengakar. Aku takut. Di mana kesalahannya? Apa ini terjadi karena aku terlalu lemah? Kenapa tidak ada orang di sisiku?" Gumamnya. Di luar penginapan terlihat Levi terus memikirkan masalah yang terjadi hari ini. "Aku mengerti kalau dia baik, tapi dia sangat lembut. Dalam sejarah di bumi, orang seperti itu tidak akan memiliki akhir yang bahagia. Ngomong-ngomong kemana perginya kesatria penjaga itu, tak peduli seberapa lemahnya dia, karena seorang pengguna iter tidak akan terluka karena keramaian itu. Tunggu, kenapa aku memikirkan hal yang tidak berguna? Bukan ini tujuan awalku, satu-satunya tujuanku adalah menjalankan misi untuk memecahkan sistem terkutuk ini. Meskipun tanpa sang putri seharusnya aku masih bisa mencari petunjuk dengan kembali ke perpustakaan. Orang jahatnya atau siapapun itu, tidak ada hubungannya denganku. Haruskah aku berpihak kepada Josephine? Tidak. Apa yang membuatku menderita di kehidupanku sebelumnya bukanlah kehidupan yang sederhana. Aku melalui masalah sulit, karena tidak ada seorang pun di sisiku sampai akhir kehidupanku. Mari berpikir positif, pasti ada saat aku terlihat seperti anak kecil saat bersama Guilford, gumamnya. Tak lama kemudian seorang kesatria telah menemukan tempat persembunyian Levi, dan rupanya kesatria itu adalah Maxwell. Maxwell juga memberitahu kalau dia telah mengirimkan beberapa penjaga untuk mengurusi beberapa perusuh. Ia juga bertanya apakah Levi dan orang-orang yang datang ke istana ada di pihak Sherir. Namun Levi tidak menghiraukan ucapan dari Maxwell. Sambil mengeluarkan pedangnya Levi mengatakan kalau Maxwell datang di waktu yang tepat. Maxwell yang melihatnya langsung mengeluarkan pedang miliknya. Maxwell juga mengatakan, "Kau cukup santai. Aku tidak tahu jika pihakmu memiliki sifat seperti itu. Bagaimana di sisi yang lain?" Levi yang mendengarnya begitu kebingungan dengan apa yang disampaikan Maxwell. Di tempat lain terlihat seseorang datang di tengah-tengah kerusuhan yang tengah terjadi, dan rupanya orang itu adalah salah satu dari tentara bayaran. Sambil tersenyum pria itu memberitahu kepada rekannya kalau dia akan memberi hadiah sebanding dengan jumlah orang yang berhasil mereka tangkap. Pria itu langsung memerintahkan semua tentara untuk memeriksa setiap tempat dan menangkap sebanyak-banyaknya orang-orang di sana. Lalu Sin kembali di tempat Levi. Terlihat Maxwell telah mengeluarkan kekuatan iter miliknya. Ia juga memberitahu kalau keamanan di istana sudah tidak stabil karena sedikit masalah. Namun ia juga tahu kalau para penduduk dan para tentara bayaran memiliki konflik fisik. Levi yang mendengarnya langsung tahu apa yang ingin dikatakan Maxwell. Tanpa disadari Maxwell telah melompat sangat tinggi sambil mengangkat pedang miliknya. Seketika sebuah ledakan pun terjadi setelah serangan itu menghantam Levi. Akan tetapi Levi masih sanggup menghindari serangan Maxwell dengan melompat ke belakang. Melihat kekuatan itu,
Levi berpikir kalau sepertinya dia sudah meremehkan kekuatan dari para kesatria naga biru. Dengan percaya diri Maxwell mengatakan setelah pertarungan mereka berdua ia akan sedikit merubah Ksatria. Dengan marah Levi mengatakan kalau dia sangat berterima kasih kepada Maxwell untuk waktu yang akan Maxwell berikan kepada Levi. Levi juga melanjutkan kalau dia tidak akan menyia-nyiakan umurnya.